Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Pak Guru di sini. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang materi mengenal bunyi dan sifat perambatannya untuk kelas 4, tema 1, subtema 1. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Anak-anak pernah melihat orang bermain alat musik? Kira-kira kenapa ya kok alat musik tersebut dapat mengeluarkan bunyi? Kira-kira kenapa ya? Yuk kita simak pembahasannya. Kita mengenal bunyi. Jadi, saat dimainkan, alat musik tersebut menimbulkan getaran. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Dengan demikian, alat musik tersebut dapat disebut sebagai sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Sifat bunyi yaitu dapat merambat melalui perantara zat padat, cair, atau gas, sehingga kita dapat mendengar bunyi. Catatan, perlu anak-anak ingat, seperti sifat ini tadi yaitu merambat melalui perantara. Jadi, bunyi tidak dapat merambat di ruangan yang hampa udara, karena tidak ada udara sebagai media untuk merambatnya bunyi. Jadi, di luar angkasa itu kan hampa udara, jadi di luar angkasa itu bunyi tidak dapat merambat. Jadi di luar angkasa kita tidak bisa mendengar bunyi. Nah, sifat perambatan bunyi itu ada 3, melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita akan mempelajarinya satu per satu. Mulai dari perambatan bunyi melalui benda padat. Silakan simak penjelasan animasi ini. Membuktikan bahwa suara merambat melalui benda padat. Bahan dan alat yang diperlukan: jam meja. Metode: letakkan jam di ujung sebuah meja di ruangan yang sepi. Lalu, kita berdiri di dekat ujung lain dari meja dan coba dengarkan detak jam tersebut. Kita pasti dapat mendengar detak jarum detik, karena suara merambat melalui udara. Sekarang tempelkan telinga kita ke ujung meja seperti ini. Maka suara detakan jam terdengar lebih kencang dan jelas. Percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui benda padat. Itu tadi penjelasan tentang perambatan bunyi melalui benda padat. Ada perambatan bunyi melalui benda cair. Anak-anak simak video ini ya. Membuktikan bahwa suara merambat melalui benda cair. Bahan dan alat yang diperlukan: boneka yang berbunyi jika diremas, kantong plastik, ember plastik yang diisi air, benang. Metode: masukkan boneka plastik ke dalam kantong plastik. Lalu, ikat ujung kantong plastik dengan benang. Masukkan boneka tadi ke dalam air di ember. Remas boneka dan kita dapat mendengar bunyinya samar-samar. Sekarang tempelkan telinga kita di ember. Lalu remas boneka tersebut. Maka bunyinya terdengar lebih kencang dan jelas. Kesimpulan, percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui cairan. Nah, itu tadi animasi percobaan perambatan bunyi melalui benda cair. Berikutnya, ada perambatan bunyi melalui benda gas.
Contoh sederhananya saja, saat kita berbicara dengan orang lain, maka orang lain akan mendengarkan suara kita. Itu karena bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Contoh lain, saat kita mendengarkan radio, ataupun alat musik, ataupun televisi, atau yang lainnya, kita juga akan mendengarkan bunyi tersebut, karena bunyi merambat melalui udara. Semakin dekat kita dengan sumber bunyi, maka semakin jelas pula kita mendengarkan bunyi atau suara. Semakin jauh, maka kita juga akan semakin lemah saat mendengarkan bunyi atau suara itu. Jadi kesimpulannya, bunyi, apa itu bunyi? Bunyi itu adalah suatu yang dihasilkan dari getaran. Jadi semua benda yang bergetar, bisa misalkan alat musik saat gitar saat dipetik, atau saat kita memukul meja, ataupun saat kita memukul hal yang lain, itu pasti akan menghasilkan bunyi, karena saat kita melakukan tindakan mukul tadi akan menimbulkan sebuah getaran. Bagaimana penjelasan kali ini? Apabila masih ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan langsung kepada Pak Guru ya. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.